Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in dan para pengikutnya yang senantiasa, yang insyaallah istiqomah di jalannya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Ustadzuna telah hadir di hadapan kita, yang insyaallah kita akan meneruskan pembelajaran kita, dan ahlan wa sahlan pada peserta APIMA angkatan pertama ini, yang mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan keistiqomahan dalam belajar. Ya, belajar butuh pengorbanan. Ya, belajar butuh pengorbanan. Oleh karena itu jangan risau akan pengorbanan ini. Insyaallah Allah akan ganti semuanya pengorbanan. Ya, apa yang kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan ganti. Ya. Ustadz yang kami muliakan dan para peserta yang kami hormati, insyaallah taala kita akan mulai pertemuan ketiga ini. Sesinya adalah menyelesaikan materi dan diskusi tanya jawab, insyaallah taala. Oleh karena itu dipersilakan kepada Al-Ustadz. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'ay yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang saya muliakan, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu memudahkan urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Seperti biasa, saya ingatkan diri saya sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, marilah kita niatkan menuntut ilmu ini. Kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga beberapa menit ke depan bisa menjadi sebab kita menginjakkan kaki di surga Allah, amin ya rabbal alamin, menambah ketakwaan kita dan dinilai sebagai sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah bisa ketemu lagi nih. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat, alhamdulillah. Yang bapak-bapak sehat ya? Alhamdulillah. Ya, semoga kita diberikan kesehatan selalu, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, kaum muslimin semuanya diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, nih penjelasan hari ini udah tinggal 3 ya. Tinggal 3 kaidah ya. Dari 11 kaidah tinggal 3, yaitu 9, 10, 11. Nah,
Bapak-bapak, ibu-ibu harus diketahui ya, ternyata status ekonomi dalam Islam itu ada 3. Ya, status ekonomi dalam tingkatan ya, strata ekonomi dalam Islam. Ini ada mic ya? Nggak ada ya? Mic. Iya. Apa namanya? Pegang. Oh, pegangin. Masya Allah. Jadi romantis banget nih. Dipegangin. Pegangin mic. Iya. Oh, siap. Apa namanya? Tadi apa? Strata ya, strata. Ternyata strata ekonomi dalam Islam, ya, strata ekonomi dalam Islam ada 3, Pak. Pertama fakir, miskin, sama kaya. Ya, ya, sama kaya. Nah, yang fakir, ya, fakir ini kalau kata ulama, fakirunil adimu wal miskinulah ma yaqaul mauqi'aduna takmilah. Kata Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitab Az-Zubat bait ke-400-an. Ya, maaf, bait ke-500-an, beliau berkata fakirunil adimu wal miskinulah ma yaqaul mauqi'aduna takmilah. Jadi kalau fakir, Bu, kalau fakir ya dia butuhnya 10, Bu. Ya, butuh 10 punyanya 5 ke bawah. Ya. Ya, 5 ke bawah. Ya. Jadi atau kata lainnya primernya saja terancam. Primernya kurang. Primernya saja kurang. Nah, ini fakir. Andaikan dia butuh ya sebulan katakan 5 juta, nah setengah dari 5 jutanya aja udah dia nggak punya. Ini fakir. Nah, fakir ini tercela, Pak. Fakir ini tercela, Bu. Umat Islam melarang ya, manusia males-malesan nggak mau kerja sampai statusnya fakir. Ya. Jadi primernya aja terganggu. Makan, ya, pakaian, kemudian apa namanya tempat tinggal aja masih terancam. Nah, ini tercela dalam Islam. Nah, makanya Rasulullah SAW berdoa, ya Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Saya berlindung, ya apa namanya dari kondisi strata fakir. Nah, ini kalau dalam dunia ya, kalau standar dunia itu orang yang seharinya cuma punya $1. Ya, kalau standar apa dunia internasional. Ini orang yang sehari, 1 orang ya, bukan 2 orang, 1 orang. Kalau punya sehari $1, berapa ya sekarang $1 ya? 14 ya. Orang yang sehari cuma punya 14.000 itu fakir. Fakir. Nah, bahkan ada standar bawah. Ada standar bawah, maaf. Ya $2 ya, maaf. 2 sampai $2. 2 sampai $2 tergantung dia tinggal di mana. Nah, orang yang punya uang 1 orang cuman punya katakanlah 28.000 sehari. Nah, itu fakir. Soalnya kenapa? Belum bayar kos. Ya, belum bayar makan. Ya, kemudian pakaian. Oh, ini tercela dalam Islam. Ya, tercela dalam Islam, dan ini adalah perintah agama, yaitu kita harus kerja sebisa mungkin, harus keluar dari lingkaran fakir, wajib hukumnya. Nah, kalau sudah seperti ini, datanglah perkataan agama, kadal fakru ayyakuna kufro. Kadal fakru ayyakuna kufro. Apa namanya? Berabe ya? Kalau begini doang ke ini enggak ya? Kedengeran enggak? Kedengeran enggak ya? Oh, kedengeran. Kedengeran ya? Ya, berarti kudu minum dulu nih, Bu. Ya. Supaya enggak seru. Kadal fakru ayyakuna kufra. Ya. Bisa jadi fakir itu mendatangkan kekafiran. Kalau udah seperti ini, Bu, kalau udah seperti ini, bisa jadi disogok sama Indomie aja bisa
murtad. Ya, dan terjadi di Kuningan. Ya, seperti itu. Ya, dikasih Indomie, ya Allah, padahal Indomie ya. Indomie ya, bukan dikasih rendang gitu. Ya, Indomie rendang. Indomie soto, bukan sotonya. Indomie, dikasih Indomie, murtad. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanya ini wajib kita keluar dari lingkaran ini. Nah, ini satu orang, $1, $2 itu satu orang. Nah, kemudian yang kedua miskin. Miskin ini, Pak, ya butuh 10 ya, punya 7 ke atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Butuh 10, punyanya 7 ke atas, ya. Atau lain katanya adalah Masya Allah, jazakallah khairan, ya Allah, ya Rabbi, jazakallah khairan. Ini gelasnya. Siap. Masya Allah. Siap. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi malu nih, Pak. Ustadz malah hobinya ngopi nih. Ya, seperti itu. Ya, apa namanya? Ya, seperti itu. Butuh 10, punyanya 7 ke atas. Nah, atau ya sekunder. Ya, dia hanya punya sekunder, tersier nggak punya. Ya, maaf, sekundernya agak kurang. Primer punya, ya tapi sekundernya agak terancam. Ya, sekunder katakan di Indonesia ya. Sekunder di Indonesia katakan secara fikih lah, maaf bukan Indonesia aja, secara fikih alat-alat bersih, ya kebersihan, kemudian alat-alat keperluan kesehatan, kemudian pendidikan, katakanlah pendidikan, tapi pendidikan lanjut ya, bukan pendidikan yang dasar-dasar gitu, katakanlah SMA lah, seperti itu. Nah, kemudian ya seperti itu sekunder. Nah, orang yang miskin ini sekunder aja terancam, ya sekunder terancam. Nah, seakan-akan orang yang butuhnya 10 juta atau 1 juta, dia hanya punya 700.000. Nah, ini namanya miskin. Nah, ini ya kurang ini, cukup tidak lebih. Ya, definisi lainnya. Nah, ini Bu, Pak, inilah kondisi yang terpuji yang diinginkan oleh para nabi. Ya, para nabi, ya para orang soleh, para nabi, para orang soleh, para pemimpin. Ini bagusnya gini, Pak. Bagusnya gini, cukup tidak lebih. Ustadz, tokoh agama, pemimpin, itu bagusnya kayak gini. Dan contoh-contoh ustadz, ulama, kiai, pemimpin yang kayak gini itu sukses. Para nabi hobinya yang nomor 2 ini. Para nabi, mayoritas nabi hobinya yang nomor 2 ini. Karena kalau dia merasakan yang nomor 2 ini, dia akan merakyat. Dia akan tahu kondisi umat. Kan benar, kan kekayaan itu fasilitas. Kekayaan itu kelebihan. Iya, benar. Tapi khusus di maslahat 2 orang ini, ya, buat apa pemimpin kaya? Orang udah digaji. Ya, makanya saya agak ketawa tatkala ada pemimpin yang minta dinaikin gajinya. Ya, ada pemimpin yang dinaikin gajinya terlepas progresnya bagus, terlepas dari karakternya bagus, tapi pemimpin dia kan bisa makan, ya dia kan kaya untuk apa lebih? Untuk kebutuhan apa? Nah, jadi kesimpulannya, contoh ya pemimpin dan tokoh ulama yang bagus ini nomor 2 ini. Dan inilah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Nah, maksudnya miskin nomor 2 ini, bukan fakir. Wahsyurni min zumratil masakin. Dan bangkitkanlah aku di akhirat kelak bersama orang-orang
orang-orang miskin. Nah, adapun yang ketiga kaya, ini di atasnya miskin ya, dan seterusnya tidak ada batasannya. Ya, langsung boleh baca. Nomor 9 ya. Ya. Nomor 9. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, setelah ini kita akan dihadapkan dua pilihan. Ya, kaya sama miskin. Nah, dua-duanya sama-sama cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana miskin itu adalah cobaan dari Allah, kekurangan adalah cobaan. Nah, kekayaan juga cobaan. Ya, mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif Allah taala, nasihat ke-9, berusaha menjadi orang kaya penduduk surga. Iya. Ya, kaya adalah cobaan, ujian dan fitnah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, ini jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah bersabda, ya. Dulu tatkala Amr bin Auf Al-Ansari diutus oleh Abu Ubaidah. Ya, Abu Ubaidah diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Al-Bahrain. Nah, itu ya, jadi di sini ada internetnya, ada ya? Ya, ada Google ya? Ada ini internetnya. Ada. Google Map. Ya, jadi ya, jadi ibu-ibu, ini adalah kerajaan Islam zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Nah, ini adalah negara Islam lagi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Madinah, ya. Ini Madinah, ya. Nah, ini Madinah, ya. Ini Mekah. Nah, ini Mekah, ya. Ini Mekah, ini Jeddah, ini Taif. Ya, istilahnya ya seperti itu. Nah, dari sini ke sini 70 kilo, dari sini ke sini sekitar 70 kilo. Ya. Nah, ini Madinah. Nah, inilah negara Islam, Madinah, Mekah Madinah sebagai ibu kotanya. Nah, kemudian segini nih. Mulai dari Tabuk semua. Nah, sampai ke Yaman, sampai ke Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar. Nah, ini zaman Rasulullah SAW, kerajaan Islam. Nah, ini semua dinamakan Bahrain zaman dulu. Zaman dulu ini dinamakan Bahrain. Nah, Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah itu dari dari Madinah menuju ke Bahrain. Nah, itu melewati gurun, Pak. Melewati gurun, bahkan ada yang diutus ke Oman, yaitu melewati gurun ini nih. Rubul Khali. Rubul Khali ini, Pak, nih Jawa dicemplungin ke sini tenggelam, Pak. Kalimantan juga, Sumatera semuanya dicemplungin ke sini tenggelam. Ya. Nah, ini sebagian orang bilang nih banyak sekali tentara Amerika dan militer Amerika nih jadi gudangnya nyimpen barang-barang, nyimpen ini di sini. Nah, ini ada pepatah mengatakan bisa masuk ke sini nggak bisa keluar. Ini gurun semua ini, Pak. Masya. Ini gurun tuh. Nah, ini Abu Ubaidah diutus oleh Rasulullah SAW melewati ini. Nah, ini, Pak. Ini lipatan pasir nih. Ya, lipatan pasir. Ya, seperti itu. Gurun terbesar se-Timur Tengah. Ya. Nah, ini gurunnya. Nah, ini Pulau Jawa ya. Pulau Jawa, Pulau Kalimantan ya. Bisa masuk, apalagi tambah gurun ini. Nah, ini ternyata Bahrain ini orang-orang kaya, Pak. Orang-orang kaya. Nah, sehingga tatkala mereka bayar zakat, ya itu nyampe ke Madinah itu uangnya banyak banget. Langsung kaum muslimin pada senang. Langsung Rasulullah SAW berkata, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Wahai umatku, saya nggak takut kalian jadi miskin. Yang saya takut malah tatkala kalian punya uang dan kalian akan celaka dimakan oleh fitnah harta. Makanya, Pak,
makanya ya, kalau kita pernah terbetik dalam hati, kok saya kapan kayanya ya? Kok saya sama tetangga kerjaannya sama, ininya sama, kok kapan kayanya ya? Ya. Kok kapan punya mobilnya? Kok rumah kapan nih beli diperbagus gitu. Nah, kalau terbetik kayak gitu, yang pertama kali jawaban yang harus kita hilangkan bahwasanya Allah tidak mengizinkan kita untuk kaya. Karena kaya itu belum tentu baik. Ya, fitnah kaya itu jauh lebih berat daripada fitnah miskin. Fitnah miskin gampang, tinggal nerima. Sholat juga enak kadang-kadang, ya enak kalau sholat. Nah kemudian ya nggak sibuk ngurusin harta. Ya Allah, betapa banyak teman-teman saya yang rumahnya bagus, ya kemudian teman saya dan senior saya tapi berkonsultasi ke saya, rumahnya bagus, ya luas, mobilnya banyak, ya punya proyek banyak, ya tapi susah tidur. Ya, tapi saudaranya berebutan duit. Ya, tapi ayahnya sakit-sakitan, nggak ada yang ngurus. Dan seterusnya. Jadi ternyata masalah yang terbesar itu bukan kekurangan materi. Ternyata masalah yang terbesar itu kekurangan yang non materi. Ya, krisis yang non materi. Krisis materi itu sedikit, ya. Ya seperti itu. Nah makanya ini hadis Rasulullah SAW. Ya lanjut, sedikit orang kaya yang lulus dari ujian harta, ya. Oleh karena itu sedikit orang kaya yang masuk surga. Nah ini Pak, jadi ternyata ya cobaan kaya itu lebih berat, ya ujian kaya itu lebih berat, makanya banyak yang tidak lulus. Nah oleh karena itu mayoritas orang kaya itu masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya kita jangan berkacanya orang kaya yang di sekitar kita ya, orang-orang kaya yang soleh gitu. Tapi orang-orang kaya yang di kota, yang kerjaannya berfoya-foya, yang kerjaannya untuk merusak kaum ya umat dan seterusnya. Nah itu dalil bahwasanya kekayaan itu ternyata cobaan yang berat dan kebanyakan orang gagal. Ya, makanya kebanyakan orang kaya itu masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya ya Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dapat harta sedikit saja itu pikirannya langsung bagaimana saya untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertamu. Lagi panas banget di Arab Pak, di Madinah ya. Madinah itu salah satu tempat di bumi yang paling ekstrim. Nih Madinah ya. Ini adalah salah satu tempat di bumi yang paling ekstrim Pak. Ini Madinah ini. Musim dinginnya bisa 0 derajat. 0 derajat. Ada nggak di Indonesia yang sampai 0 derajat? Nggak ada ya. Ya. Kulkas aja cuma 6 derajat ya. Kulkas. Nah, kalau musim panasnya bisa 50 derajat. Ya. Jadi dari musim panas ke musim dingin itu bedanya 50 derajat. Di Indonesia musim dingin sama musim panas ya paling bedanya 5 derajat. Nah, ini kalau lagi musim panas banget. Akhirnya suatu ketika Rasulullah SAW diajak oleh seorang sahabat. Ketika itu Rasulullah SAW lagi kelaparan, diajak oleh sahabat untuk mampir ke kebun kurma, ya, ke kebun kurma. Dan ingat ya, jadi kalau musim panas terus berteduh di kebun sama aja, tetap aja panas. Soalnya di Arab itu panasnya bukan hanya dari matahari, tapi dari hawa, dari tanah. Kan tanahnya rata-rata batu, ya, jadi udah kayak di open tuh, ya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya Rasulullah diajak di kebun, ya, tapi tetap kondisinya tetap panas. Kemudian disuguhi korma, ya kormanya sedikit cuman. Nah kemudian disuguhi air putih, ya. Presiden, Pak Kiai, Rasulullah SAW, ya, pemimpin negara dan pemimpin agama. Bayangkan ya, presiden tapi plus mufti, ya, diajak sama orang pinggiran kebun.
diajak cuman duduk di bawah pohon korma, dikasih korma dikit, habis itu dikasih air putih. Apa yang dikerjakan Rasulullah? Rasulullah menangis. Rasulullah SAW menangis, langsung keder. Yang ngajak istirahatnya keder. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah SAW, sungguh nanti di akhirat kelak saya akan ditanya dengan 3 nikmat ini, yaitu tempat yang teduh, air putih yang nikmat, dan kurma yang manis. Ya, itulah dalil bahwasanya kalau kita mau benar ya menerima harta Allah Subhanahu wa taala, ya harus seperti itu. Ya, seperti ya lanjut. Nah, jadi kesimpulannya ujian kaya kebanyakan nggak lulus. Ya, orang-orang kaya kebanyakan masuk neraka karena tidak bersyukur. Syukur itu kan 3, dengan hati, dengan perkataan, dan dengan perbuatan. Ya, seperti itu. Nah, dalilnya apa? Bahwasanya orang kaya itu kebanyakan gagal masuk neraka. Dalilnya hadis Usamah bin Zaid. Hadis Usamah bin Zaid. Nih Pak, hadis Usamah bin Zaid ini sahabat, 4 keturunan sahabat. Jadi 4 keturunan dia sahabat. Pertama bapaknya namanya Harithah, kemudian punya anak namanya Zaid. Nah, kemudian punya anak lagi namanya Usamah. Nah, Usamah tatkala Rasulullah meninggal udah berumur 18 tahun tapi udah punya anak. Ya, 18 tahun tapi udah punya anak. Nah, anaknya juga sahabat namanya Muhammad. Ya, Harisah. Jadi bayangkan dalam durasi 23 tahun ada 4 keturunan dia. Ya, Harisah kakeknya yang paling tingkat keturunan generasi pertama itu masih ketemu Rasulullah. Tatkala Rasulullah sudah diutus. Anaknya Zaid, kemudian anaknya Usamah, terus anaknya lagi Muhammad, ini semuanya ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Abu Bakar, Pak. Abu Bakar As-Siddiq juga sama. 4 keturunan jadi sahabat, beruntung banget. Abu Bakar As-Siddiq itu lebih muda dari Rasulullah 2 tahun. Jadi tatkala Abu Bakar Siddiq Rasulullah meninggal, Abu Bakar Siddiq itu umurnya 61 tahun. Bapaknya namanya Utsman ya, atau Abu Quhafah, itu udah tua banget. Masuk Islamnya tatkala Fathu Makkah, tatkala Makkah dibebaskan, yaitu 4 Hijriyah. Itu tatkala bapaknya Abu Bakar masuk Islam, itu semuanya udah putih, Pak. Kumisnya putih, jenggotnya putih, alisnya putih, ininya putih. Rasulullah SAW pas ngeliat, yo, ini banget gitu. Akhirnya kata Abu Bakar, sahabatku, coba suruh suruh abah untuk disemir gitu supaya lebih muda lagi. Akhirnya disemir. Ya, disemirnya dengan warna selain hitam. Nah, anaknya Abu Bakar ya namanya Muhammad, itu juga sama sahabat. Nah, anaknya lagi namanya Abdurrahman. Nah, itu masuk Islam lagi. Jadi sahabat itu, Pak, itu pada nikah muda dan pada subur. Ya, pada punya anak di sebelum umur 20 tahun. Abdurrahman bin Auf, Amr bin As ya. Sahabat Amr bin As, sering dengar ya. Amr bin As itu punya anak ketika umur 12 tahun. Jadi nikahnya umur 11 tahun. Dan udah bibitnya udah kuat ya. Umur 12 tahun punya anak Abdullah ya. Dan yang masuk Islam duluan anaknya Abdullah bin Amr, jadi ulama besar. Amr bin Asnya jadi politikus besar juga, politikus Islam ya. Seperti itu. Ada nggak, Pak, yang 12 tahun punya anak, Pak? Cowok, bukan cewek. Cowok. Pernah dengar dongeng-dongeng ya zaman dulu mungkin ya. Nah, ini sahabat umur 12 tahun sudah punya anak. Nah, Usamah bin Zaid ini meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah pernah berdiri di pintu surga. Ternyata kebanyakan orang yang masuk surga itu orang-orang miskin. Nah, adapun orang-orang kaya itu tempatnya 2. Ya. Tempatnya 2. 1 di neraka atau masih nunggu ngantri. Orang-orang kaya, jadi tatkala Rasulullah SAW, jadi gini, Pak. Rasulullah SAW walaupun neraka kiamat belum terjadi, tapi Rasulullah sudah diperlihatkan skema hari akhirat. Paham ya?
kan orang-orang kan masih kiamat belum terjadi. Ya. Nah, tapi Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu kok seakan-akan melihat proses setelah hari kiamat. Itu ditunjukkan oleh Allah skemanya. Ya, skemanya sudah didahulukan oleh Rasulullah di hadapan Rasulullah SAW. Orang miskin udah pada ngumpul di surga. Orang-orang kaya belum ada yang masuk. Masih nunggu di 2 tempat. Ada di 2 tempat, yaitu yang satu di neraka, yang satu lagi masih ngantri di pintu surga. Ya, orang kaya itu masuk surganya 500 tahun. Ya, setelah orang kaya, orang miskin masuk surga. Wah, rugi dong saya jadi orang kaya nih. Lah enggak, di dunia ini al-gharamu al-kharaju bid-dhaman ya. Kalau mau enak harus ada pengorbanan. Nah, orang kaya sudah dikasih kenikmatan di dunianya ya. Nah, maka dia di akhiratnya dihisap hartanya. Nah, kemudian ngantri 500 tahun. Nah, tapi bukan berarti orang kaya lebih hina daripada orang miskin. Bisa jadi pas masuk orang kayanya lebih tinggi. Paham ya? Ya seperti itu. Nah, yang 3 Siksaan orang kaya yang pelit, tidak mau zakat dan sedekah. Nah, jadi gini Pak, definisi kaya di sini adalah yang sudah punya nisab. Yang sudah punya nisab zakat. Katakanlah Pak ya, sekarang emas berapa? Segramnya 900 ya. Sejuta lah. Ya, seperti itu. Nah, katakan 70 juta lah nisabnya. Katakan nisabnya 70 juta. Nah, 900 kali 80 katakan ya, 70 juta. Nah, ya bapak-bapak yang sudah punya tabungan 70 juta, nah, maka disimpan. Ya, disimpan kalau bisa. Kalau nggak ada jadi ini diajarkan oleh guru-guru saya dan saya sampaikan ke teman-teman saya dan para rekan-rekan ya jamaah. Jadi bapak-bapak yang belum punya tabungan 70 juta ya kalau bisa nabung Pak. Kalau bisa nabung. Nih kan duit setiap bulan muter. Wajib hukumnya kita nabung. Kita wajibkan dari diri kita untuk sisihkan. Katakan gaji misalnya, katakan 3 juta misalnya. Coba tabung sebulan 0,5 juta aja. 0,5 juta, niatkan apa? Niatkan untuk Allah. Niatkan untuk Allah. Nah, begitu terus. Setahun katakan 5 juta, 6 juta. Nah, kemudian terus sampai jatuh nisab zakat. Terserah mau tabungnya itu tanah, mau tabungnya itu emas, mau tabungnya itu duit, mau itu dolar, mau itu real, terserah. Yang penting kita punya tabungan. Yang penting kita punya tabungan. Nah, ini fungsinya apa? Ya supaya cita-cita pertama kita adalah supaya kita jadi punya nisab zakat. Supaya kita bisa menjadi aliyadul auliya, supaya kita bisa menjadi yang ngasih. Ya, seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan dari saya tahun 2012, Pak. Dari tahun 2012 saya nabung terus sampai alhamdulillah 2015 nisab zakat. Nabung terus nisab zakat. Nah, dari situ saya bertekad saya nggak bakalan nyentuh nisab zakat kalau nggak perlu amat. Ya. Dan saya doanya malah semoga setiap tahun yang saya keluarkan bertambah. Ya, yang wajibnya itu bertambah. Ya, dan alhamdulillah setiap tahun terus bertambah. Ya, seperti itu. Nah, itu nasihat salah satunya dari orang tua kami. Ya, dan juga guru-guru kami. Dan insya Allah bakalan berkah. Betapa banyak orang yang mobilnya bagus, sering keluar negeri, ya, proyeknya banyak, ya, rumahnya dan mobilnya mewah, tapi nggak pernah ngeluarin zakat. Dan bahkan terlilit hutang. Coba Pak, ini udah punya aset bagus. Seharusnya kalau hartanya berkah dia nggak ngutang. Aset udah banyak, kalau yang hartanya berkah dia nggak bakal terlilit hutang. Ini dalil bahwasanya nggak zakat, nggak suka zakat, nggak bercita-cita zakat, Allah kasih sanksi, Allah kasih hukuman, hartanya nggak berkah, banyak hutang. Seperti itu. Ya, zakat aja enggak, apalagi naik haji, apalagi umroh.
Jadi kesimpulannya Pak, kalau bisa ya kita harus merasa bahwasanya sebagian harta kita ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau enggak seperti itu, ya makanya nih Bapak-bapak semuanya yang keperluannya sudah jelas ya. Kalau sudah punya kendaraan, kalau sudah rumah ada walaupun ngontrak ya. Kalau kemudian kendaraan sudah, makan sudah, pendidikan anak sudah, ya udah tabunginlah untuk Allah, tabunginlah untuk akhirat. Ya buka tabungan haji, ya buat haji, atau buka tabungan untuk bisa bayar zakat. Insya Allah berkah Pak, berkah. Ya, dan kita punya kemandirian yaitu punya tabungan. Ya seperti itu. Nah kalau kita nggak seperti itu, nah maka akan ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar. Ini surat At-Taubah. Orang yang pelit ya, thumma inna katsiran minal ahbari war ruhbani la yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah wal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mengumpulkan hartanya wala yunfiqunaha fi sabilillah, enggak dipakai untuk di jalan Allah, enggak bayar zakat, enggak bayar sedekah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah untuknya azab yang pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ya, maka nanti di akhirat kelak itu hartanya dijadikan gosokan, Pak. Realnya, tanahnya, ya, emasnya, rupiah, dolarnya yang ditimbun tapi nggak dibayar zakat sama sedekah, itu Allah ubah nanti di akhirat jadi gosokan. Ya, apa yang digosok? Ya, fatukwa biha jibahuhum, mukanya, jidatnya digosok, wajunubuhum, dan tubuh sampingnya digosok, ya, kemudian wadzuhuruhum, dan punggungnya digosok. Setelah itu nggak selesai, langsung Allah ngutus malaikat neraka. Sampai, wahai malaikat neraka, sampaikan kepada orang itu pesan saya. Apa pesannya? Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasain tuh, ini harta yang kalian kumpulkan. Ya, udah disiksa perkataan ya. Ya. Jadi misalnya kita mukul orang, udah pukul orang, kita bilang rasain tuh. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat susahnya lulus dari ujian kekayaan, sehingga Rasulullah SAW meminta perlindungan dari fitnah kekayaan. Iya, seperti itu. Nanti ada doanya ya. Jadi kesimpulannya, Pak, kaya itu bukan semata-mata kejayaan, kemenangan, tapi itu di sisi lain juga sebuah ujian, ya, sebuah ujian. Ya, lanjut. Kaya yang syukur dan dermawan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalan ke surga. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 4 ya, dari nomor 51 sampai 54 ini poinnya untuk wanti-wanti bagi yang kaya ya. Tatkala kayanya meleset ya. Tapi semoga kita menjadi kaya di dunia dan penduduk surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu ganjarannya apa? Ya, sering kita baca setiap hari. Ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Artinya apa itu? Artinya fa amma man a'ta wattaqa, dan barang siapa orang yang suka memberi, wattaqa, dan dia bertakwa, ya, artinya kaya dan sering ngasih. Ya, wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka kita akan mudahkan dia jalan ke surga. Jadi kesimpulannya, Pak, ya, orang yang kaya itu lebih mudah masuk surga. Ya, orang yang kaya itu lebih mudah masuk surga. Ya, seperti itu. Sebagaimana hadis yang beberapa minggu yang lalu, fa ni'mal ma'unatuhu. Jadi pembantu atau alat penolong atau media pembantu untuk bisa masuk surga yang paling menjanjikan, salah satunya adalah harta. Ya, makanya zaman Rasulullah SAW, orang sahabat-sahabat yang miskin pada iri ya dengan sahabat-sahabat yang kaya. Ya, lanjut. Orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan adalah salah satu sosok orang sukses,
berprestasi dan panutan dalam kacamata agama, sehingga ia layak untuk ditiru, diirikan dan diangan-angankan sepertinya. Iya, seperti itu. Nah, ini yang pernah ini pelajaran At-Tibyan ya, beberapa minggu yang lalu. Betul. Ya, jadi Pak, kalau ada pertanyaan siapa ya dua tokoh ya yang paling sukses, apa dua prestasi yang paling diimpikan? Jawabannya dua ya. Orang kaya yang dermawan dan ahli Quran yang mengamalkan ilmunya. Itulah sosok ya. Orang kaya yang dermawan sama ustadz atau kiai yang memang akhlak dari ujung sampai ujung rambut sampai ujung kaki, luar dalamnya ustadz ya. Soalnya banyak sekali Pak, Bu, dia ini ustadz ya, ilmunya ustadz ya, tapi dalamnya bukan ustadz, pedagang ya, akhirnya berdagang agama ya. Ilmunya ustadz ya, luarnya ustadz ya, tapi dalamnya politik ya. Makanya dia menjilat-jilat tahta. Nah, seperti itu. Nah, ada juga kebalikannya, jiwanya ustadz tapi ilmunya belum ustadz ya. Jiwanya jiwa ustadz ya. Ya Masya Allah, sering nasehatin, ibadahnya rajin banget, jiwanya jiwa ustadz lah, tapi ilmunya belum ustadz. Nah, kalau ada ustadz luar dalam, artinya ilmunya ustadz tapi mengamalkan juga, nah itulah salah satu prestasi terbaik ya, sama dengan orang kaya yang dermawan ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita ditanya ya, kalau kita nanya anak kita, nah kamu mau jadi apa ya, kamu mau jadi apa, nah kalau belum tahu dia mau jadi apa, bilang ya, kamu harus jadi salah satu dari dua ini, kaya yang dermawan atau ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Nah, ini adalah prestasi tertinggi ya. Anak saya ingin jadi imam Masjidil Haram, Ustaz. Masya Allah. Ditanya pengen jadi apa? Kok bisa begitu? Lihat ini video Masjidil Haram kayaknya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, lanjut. Ya. Nasihat ke-10, jangan sampai menjadi orang miskin penduduk neraka. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, selanjutnya jangan sampai menjadi orang miskin penduduk neraka. Ini ya, miskin adalah lanjut. Oh ya, miskin adalah hanya cukup kebutuhan pokok saja tanpa ada kelebihan. Ya, ini kan tadi sudah saya sampaikan Pak ya, Bu. Jadi ada fakir, ada miskin. Kalau fakir itu tercela ya, butuhnya 10, punyanya cuman 5 atau ke bawah. Nah, kalau miskin adalah hanya cukup ya, kebutuhan pokok tanpa ada kelebihan. Nah, ini definisi miskin ya. Fakir sangat kekurangan dari kebutuhan pokok yang semestinya. Iya. Nah, tadi udah dijelaskan ya, 3. Miskin yang tercela atau miskin penduduk neraka adalah yang dibarengi dengan tidak ridho, tidak syukur, iri dan dengki. Ya Allah, ya Rabb. Aduh, naudzubillah min dzalik. Ya, Ibu, ya. Orang yang miskin aja nggak lulus, dengan ujian miskin aja nggak lulus, itu kalau dia dikasih ujian kaya lebih nggak lulus. Kalau ada orang miskin yang tidak ridho, tidak syukur, iri, dengki, malas ibadah, itu ciri-ciri orang yang gagal dengan ujian kemiskinan. Malas menuntut ilmu. Ya, malas belajar, malas nuntut ilmu, malas ke masjid. Ada orang miskin, orang susah ya, nggak ridho, iri, tidak syukur, dengki, malas sholat, malas ibadah. Naudzubillah min dzalik. Itu ya, kalau andaikan dijadiin kaya oleh Allah, pasti lebih rusak ya. Makanya di sini saya katakan, jangan sampai kita jadi miskin yang tercela atau miskin penduduk neraka. Siapa miskin tercela itu? Udah miskin tercela, siapa itu? Yaitu udah miskin zahirnya, miskin juga hatinya. Naudzubillah min dzalik. Ini dibarengi dengan tidak ridho, tidak syukur, iri dan dengki. Ya, lanjut 4. Rasulullah SAW meminta perlindungan dari fitnah
dan keburukan fakir. Ya, ini dia. Ya, jadi Rasulullah SAW minta doa. Nanti doanya kita sebutkan ya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa min syarri al-ghina wal faqr. Jadi kesimpulannya, Allah kasih kita miskin, Allah kita kasih kaya, dua-duanya adalah cobaan. Dua-duanya adalah ujian dan dua-duanya lebih baik untuk kita. Ya, kalau Allah kasih kita kaya, ya berarti itu lebih baik bagi kita. Bisa jadi kalau kita miskin, ya bakalan banyak keburukan. Begitu juga kebalikannya. Ya, seperti itu. Allah jadikan kita biasa-biasa saja, itu lebih baik bagi kita. Ya, seperti itu. Tapi tentunya dengan usaha, ya seperti itu. Ya. Soalnya gini, kalau ada pertanyaan, miskin itu pilihan atau takdir sih? Ya, pilihan atau takdir. Kaya dan miskin itu pilihan atau takdir? Jawabannya apa? Di awal-awal pilihan. Ya. Tapi hasilnya adalah takdir. Ya, paham ya? Ada pertanyaan begitu. Ya, Ustaz, itu kaya sama miskin pilihan apa enggak sih? Ya, lebih baik mana gitu? Lebih baik mana? Ya, jawabannya adalah miskin dan kaya awalnya pilihan, tapi hasilnya adalah takdir. Oke, misalnya milik kaya gitu sih. Iya, milik kaya. Dia berusaha kaya tapi qadarullah hasilnya miskin gitu. Iya, seperti itu. Dan bisa jadi kebalikannya. Dia berusaha, dia bercita-cita untuk miskin, tapi kaya. Ya Allah, banyak sekali contoh guru-guru saya. Apalagi kalau ulama dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang yang dicatat di buku-buku biografi ulama, banyak sekali yang nggak mau kaya. Ya. Tapi uang datang terus, akhirnya disedekahkan terus. Ya, seperti itu. Rasulullah SAW saja contohnya. Ini Rasulullah saja contohnya ya. Rasulullah tuh kepengennya apa tadi? Miskin. Kepengennya miskin. Nah, tapi ya Rasulullah SAW itu jatahnya jatah Rasulullah SAW tatkala perang ghanimah dan fai. Nah, kalau dari ghanimah Rasulullah SAW itu dapat jatahnya sebenarnya 25. Nah, 5%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari ghanimah. Jadi kalau ada harta rampasan perang, Rasulullah SAW dapat 5% dari seluruh harta rampasan perang. Nah, kalau dari fai itu harta orang kafir yang direbut tanpa perang. Nah, ini Rasulullah SAW dapatnya adalah 1/5 20 ini 4%. Ini 4%. Nah, Rasulullah SAW dapat 84%. Kalau dari fai. Dari ghanimah Rasulullah dapat 4%, dari fai Rasulullah SAW fai tadi ya, harta rampasan, tapi harta rampasan kaum kafir tapi bukan dari perang, itu fai. Nah, itu 84%. Jadi Rasulullah SAW itu sering ya, punya kambing ribuan sampai memenuhi gunung. Pernah Rasulullah SAW tuh punya dapat emas ya sampai bergram-gram. Pernah. Tapi itu semua nggak pernah sampai ke rumah. Dibagi-bagi sama Rasulullah di jalan. Makanya kata Al-Imam Iraqi di Alfiyah itu, asja'uhum fi mautinin wa anjada wa akramun nasi bananan wa yada masilaqatu hajatan faqala la wa lisaya wa manzilan in fadala. Rasulullah SAW tuh nggak pernah nolak kalau dipinta. Ada yang minta nih, nggak pernah nolak. Dan biasanya malah ngasih sebelum dipinta. Itulah Rasulullah SAW dalil atau contoh orang yang lebih memilih miskin sederhana dibandingkan kaya. Suatu ketika ada orang kafir, orang Baduy, orang Yahudi kesel banget sama Rasulullah SAW. Akhirnya ketemu Rasulullah SAW lagi duduk jalan bareng sama Umar bin Khattab. Datang orang Yahudi, Rasulullah SAW itu, ya Allah Bu, tahu ya orang dulu zaman sahabat tuh bajunya kayak gimana? Bajunya itu kayak orang lagi ihram umroh atau haji. Jadi cuman dua kain, yang satu anduk kayak di bawah, yang satu di atas. Itulah baju Rasulullah SAW dan orang-orang menengah ke bawah. Ya, kalau kayak Abu Bakar enggak.
Abu Bakar nggak pakai baju kayak gitu, nggak. Utsman bin Affan nggak, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas nggak, ya. Bajunya beneran baju, celana, kemudian gamis, normal. Nah kalau Rasulullah, Ibnu Mas'ud, sahabat-sahabat menengah ke bawah itu bajunya cuma 2 helai anduk. Nah khusus Rasulullah SAW itu kainnya kain yang tebal dan kasar. Kain Rasulullah SAW itu kasar. Yang satu nutupin bawah sampai pusar, dari lutut sampai pusar. Nah yang satu dikeleherin sampai nutupin dada. Kayak gitu, kayak orang haji. Ya. Nah itu suatu ketika jalan sama Umar bin Khattab, datang orang Yahudi. Itu selendangnya Rasulullah SAW. Orang lagi ihram lah ya, lagi ihram di sini, ditarik sama orang Yahudi. Ditarik sampai leher Rasulullah SAW itu terluka. Langsung kata orang Yahudi apa? Muhammad, bagi duit dong. Mana saya minta duit gitu. Nah ketika itu Umar bin Khattab itu udah gregetan. Umar bin Khattab tuh ya nggak tahu kenapa ya selalu bawa pedang ya. Umar bin Khattab tuh selalu bawa pedang. Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, ya izinkan saya untuk menebas leher ini nih. Leher ini perlu ditebas nih. Kurang ajar. Ya, Yahudi. Dan ketika itu negaranya negara Islam. Ya, seperti itu. Langsung kata Rasulullah SAW, sabar ya, diam ya. Terus Rasulullah SAW bilang, kata orang Yahudinya, ya Muhammad, berikan hartamu. Malak ya, berikan hartamu. Akhirnya Rasulullah SAW menunjuk ke bukit, wahai saudaraku, lihat dah ke samping kamu. Nah itu ada bukit. Iya. Itu ada kambing banyak. Iya. Banyak banget itu. Nah, itu semua buat kamu. Kata Rasulullah SAW. Akhirnya orang Yahudinya itu nangis seketika dan masuk Islam. Ya. Berkat kedermawanan dan kesabaran Rasulullah SAW. Ya, lanjut. Ya. Mayoritas penduduk surga adalah orang miskin. Iya, mayoritas penduduk surga adalah orang miskin, sudah ya. Ya lanjut, orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan dibandingkan orang kaya yang soleh. Iya, yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya bi khamsi mi'ati amin. Ya, jadi orang miskin masuk surga duluan sebelum orang kaya 500 tahun. Nah, ini kalau ada pertanyaan di surga atau di akhirat kelak, itu 1 hari di akhirat itu berapa lama di dunianya? Ya, sering kan ya ngebahas mungkin bertanya atau pembahasan kan kadang-kadang di syariat bahwasanya di neraka di akhirat kelak banyak prosesnya ya, mulai dari sirat, mulai dari dikumpulkan, kemudian ditimbang, kemudian nyebrangin jembatan, kemudian telaga Kautsar dan seterusnya. Nah itu 1 hari di akhirat itu sama dengan berapa lama kita di dunia. Nah itu tergantung. Bagi orang kafir ya 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Ya. 1 hari di neraka, 1 hari di akhirat dengan penuh siksaannya itu bagi orang kafir naudzubillah min dzalik itu 50.000 tahun. Nah, tapi bagi orang muslim penduduk surga, calon masuk surga, 1 hari itu sama dengan tidur siang. 1 hari di akhirat bagi orang muslim itu udah kayak tidur siang antara zuhur dan asar. Bagi orang soleh mulai dari dikumpulkan, kemudian ditimbang, kemudian dihisab, diperhitungan oleh Allah, kemudian nyebrang ke surganya, itu semua seakan-akan antara zuhur dan asar, kayak tidur siang, nggak kerasa. Ya ini kalau ada yang bertanya, sering kan kita bertanya ya, nah ini seperti ini, ya naudzubillah min dzalik, ya seperti itu. Ya lanjut. Miskin penduduk surga atau miskin yang terpuji adalah yang tetap sedekah walaupun sedikit. Ya, orang miskin yang terpuji
adalah orang miskin ya, yang finansialnya miskin tapi dia tetap sedekah, yaitu berjiwa kaya ya. Orang miskin tapi berjiwa kaya. Jadi sebenarnya lagi-lagi ya, miskin dan kaya itu sebenarnya di hati ya. Di hati ya, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, mungkin cukup sekian ya. Nah, ini pembahasan nasihat terakhir, yaitu doa. Ya, doa pertama ya. Nasihat ke-11 berdoa, yaitu doa yang pertama, doa diperbaiki urusan dunia. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'aduna. Nah, ini maaf ada kesalahan ya, bukan ma'aduna tapi ma'ashuna. Ma'ashuna, maaf. Bukan ma'aduna ya, tapi ma'ashuna. Ma'ashuna. Ya. Ma'ashuna. Ya. Ma'ashuna. Ya, maaf. Ya, lanjut. Doa agar jangan dunia dijadikan ambisi, kesedihan dan ganjaran keahlian kita. Ya, ini doa yang sebagaimana saya sampaikan kemarin. Jadi kalau bisa ya, kita kerja itu ya jangan sampai dunia itu dijadikan ambisi terbesar kita ya. Jadi kita misalnya bisnis ya. Kalau bisa ambisi kita jangan ambisi terbesar yang selalu kita pikirkan, yang selalu mengganggu pikiran kita itu untung atau gimana nggak rugi atau kapan kayaknya. Nah gitu. Nah itu kita dengan ambisi seperti itu saja itu lebih capek daripada proses kerjanya. Ya, kerjanya 6 jam, cuman mengeluarkan sekian ribu kalori gitu. Tapi mikirin kapan kayaknya ya. Itu 24 jam. Sampai sakit mengeluarkan puluhan ribu kalori sakit ya. Nah, seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Nah, doanya apa? Doanya ini. La taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah, jangan jadikan dunia itu obsesi terbesarku. Wala mablagha ilmina, dan bukan bayaran keahlianku. Jadi Bapak jadi tenaga kerja atau tenaga khusus misalnya. Saya pengajar. Jadi jangan sampai berpikiran, ya Allah, saya ingin dapat duit sebagai ganti ilmuku. Yang tukang jahit misalnya, saya ingin dapat duit sebagai ganti keahlianku menjahit. Nah, jangan gitu niatnya. Niatnya, ya Allah, saya ingin memberikan manfaat orang muslim, umat manusia dengan keahlianku. Ya, adapun duit, nah itu nomor 2. Ya, paham ya? Ya, seperti itu. Kerja di kantor gitu. Keahliannya apa misalnya? Ya, apa aja lah misalnya, apakah dia insinyur, apakah itu dokter. Nah, dia itu kalau bisa kerjanya jangan niat untuk cari duit ya, bayaran dari keahliannya, tapi bagaimana saya memberikan manfaat dengan keahlianku. Nah, duit nomor 2. Nah, supaya bisa begitu ada doanya. Ya, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya, seperti itu. Mablagho ilmina, mablagho bayaran, ilmina keahlianku. Ya, lanjut. Doa agar segala dosa diampuni, kesedihan dihilangkan, hutang dilunasi, dan kebutuhan dipenuhi. Ya, ini doa penting nih ya. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Nah, ini semuanya doanya sahih Pak ya. Enggak usah nanya lagi. Ini doa semuanya sahih. Ya, 6 doa ini semuanya sahih. Nah, ya Allah, janganlah engkau biarkan dosa kecuali engkau telah mengampuninya. Wala hamman illa farajta, tidak ada kesedihan kecuali engkau telah membukakannya. Ya. Jadi apa nih doanya nih? Dosa, kesedihan, hutang, Pak. Wala dainan illa qadaitahu. Hutang, ya Allah, bayarin hutang-hutangku. Ya, kadang-kadang kita kalau punya masalah mintanya enggak ke Allah sih. Ya, keseringannya kita kalau ada masalah ingat pertamanya itu bukan Allah gitu. Ini dalil bahasanya tauhid kita masih kurang, Bu. Sedalam apapun kita belajar tauhid, walaupun itu ustadz, walaupun itu kiai, walaupun itu siapa, kadang-kadang kalau punya masalah bukan langsung kepada Allah. Nah, itu tanda-tanda kita tauhidnya dikit. Itulah. Kalau punya masalah langsung pusingnya ke temen, apalagi kalau pusingnya ke bank lagi datangnya. Nah, ini lebih hilang lagi tauhidnya. Ya. Ya, kalau orang yang tauhidnya dalam itu ada masalah langsung kepada Allah, dan itu udah
jarang sekali ya, seperti itu. Ya, saya punya guru. Nah, itu apa namanya? Dia punya orang tua ya. Guru saya namanya Profesor Anis Thohir, orang Semarang tapi lahir di Madinah. Sekarang jadi guru besar di Madinah dan jadi profesor tertua dan paling ahli di fakultas saya, di Fakultas Hadis. Nah, jadi dari kecilnya, sekarang umurnya udah 70 tahun. Ya, Profesor Syekh Anis Thohir. Nah, dulu punya orang tua, beliau hijrah dari Semarang ke Madinah untuk menuntut ilmu, bukan untuk TKI ya. Lagi zaman dulu hijrah dari Semarang ke Madinah untuk menuntut ilmu. Nah, kata guru saya, Syekh Anis Thohir, dulu bapak saya kalau saya sakit kena duri saja, itu langsung nyari kiblat mana, langsung doa, ya Allah sembuhkanlah kaki anak saya dari duri. Anak kena duri ya langsung nyari kiblat kemana nih, langsung doa ya, seperti itu. Nah, baru ditolongin. Begitu terus. Ada masalah apa, langsung doa. Jadi kayak nggak, kalau kita udah masa bodoh ya, mungkin kalau kita nih ada apa gitu langsung doa. Di parkiran motor ya, ngedengar kabar, wah kabar orang bagus, langsung doa. Kayaknya diliatin orang dah. Diliatin orang. Nah, itu dalil bahwasanya tauhidnya tinggi ya, seperti itu. Nah, ini doa ini mengajarkan kita bahwasanya kalau kita punya kebutuhan, ini doanya loh. Dosa, kesedihan, hutang dan kebutuhan. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya, ini tadi saya ulang, doa agar selalu dosa diampuni, kesedihan dihilangkan, hutang dilunasi dan kebutuhan dipenuhi. Bisa jadi hutang kita nggak lunas karena kita nggak pernah doa. Bisa jadi ya seperti itu. Dan kebutuhan kita nggak pernah tercukupi, bisa jadi karena kita nggak minta, cuman dipendam, pusing sendiri gitu. Ke istri, ke suami nggak ngomong, ke anak nggak ngomong, ke orang tua nggak ngomong, dipendam ya. Dan lebih celakanya ke Allah nggak ngomong juga. Ya, akhirnya stres ya. Makanya orang-orang non muslim tuh banyak yang bunuh diri. Ya, karena mereka nggak punya tauhid. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Doa mohon ilmu manfaat, rezeki yang baik dan ibadah yang diterima. Nah, ini doanya sering dibacakan ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, lanjut. Doa mohon petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri dan kekayaan. Ya, dan kekayaan. Nah, jadi ini doa supaya minta kaya ya. Kalau ada nanya, "Set, ana mau minta doa dong." Doa apa? Doa supaya kaya. Ya, ini doanya nih. Doanya ini. Ya, tapi kaya yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah kaya jiwa, kaya hati ya. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah berikanlah aku petunjuk, wat tuqa dan ketakwaan, wal afafa dan penjagaan diri, wal ghina dan kekayaan. Maksudnya kekayaan jiwa ya. Keenam, doa berlindung dari fitnah kekayaan dan fitnah kefakiran. Nah, itu dia. Jadi ternyata kita bukan hanya meminta kaya, tapi juga meminta perlindungan dari fitnah, keburukan kaya. Allahumma inna na'udzubika min syarri fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan fitnah kekayaan. Wa min syarri fitnatil faqr, dan dari keburukan cobaan kemiskinan. Ya, mungkin cukup sekian ya. Alhamdulillah. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya sampaikan itu sangat kurang sekali dibandingkan apa yang seharusnya dijelaskan. Jadi butiran-butiran ini adalah murni ya, butiran-butiran nasihat ini adalah murni pondasi akhlak dan tauhid dalam berbisnis ya, dalam mencari nafkah, dalam bekerja ya. Barang siapa yang bisa ya mempraktekkan ya pondasi ini ya, pondasi 60 berapa ya? 63 ya. 63 pondasi ini insyaallah hartanya berkah. Amin. Nah, apa definisi harta berkah? Yaitu banyak kebaikannya.
dan bisa mengantarkan pemiliknya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ibu-ibu 7 halaman ini udah kayak jadi pedoman. 7 halaman ini anggap saja sebagai pedoman mencari nafkah, kerja, bekerja, ya berbisnis. Ya, mungkin cukup sekian. Ada yang ditanyakan? Enggak? Ya. Jazakallahu kepada Al-Ustaz Abdullah Ta'ala yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah sudah selesai untuk pembahasan materi, dan sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan untuk siapa saja yang mau bertanya. Mangga. Ya, Pak Asep dulu ya, Bu ya. Siap. Enggak. Mangga. Nomor 65 doanya yang lain kan pakai Allahumma sholli alaihi wasallam. Oh iya. Kalau yang ini kok mau pakai gitu Ustaz. Ya Allahnya di mana Ustaz? Maksudnya langsung wala gitu. Oh iya. Ya nggak apa-apa, nggak pakai Allahumma juga nggak apa-apa. Ya, jadi Allahumma itu artinya ya Allah. Ya, Allahumma artinya ya Allah. Dan ini penggalan. Yang nomor 2 ini wala taj'alid dunya akbar hammina itu ya. Nah, ini penggalan dari doa yang panjang. Ya, jadi penggalan ini penggalan pertengahan doa. Ya, pertengahan doa. Ya, seperti itu. Nggak apa-apa. Ya, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ini namanya talatuf. Kalau kita minta duit ke bapak misalnya, Pak, minta duit dong Pak. Pak, buat beli motor. Pak, bapaknya diulang-ulang ya. Panggilannya diulang-ulang ya. Seperti itu. Asal jangan kawin lagi, minta duitnya. Ya, lanjut. Ya. Iya. Begitu saja nomor 21 itu Ustaz. Iya, nomor 21. 4 pilar kecukupan dunia. Oh iya. Dan itu sehat, keamanan, tiba-tiba Iya. makan saja. Heeh. Nah, kalau udah mencukupi itu sudah mengejar akhirat ya Ustaz. Iya, benar. Sedangkan bagaimana dengan yang lainnya Ustaz? Sedangkan kebutuhan Iya. sekarang itu kan tidak hanya itu Ustaz. Iya, benar. Iya, benar. Listrik, air, ada Iya, benar. Iya, benar. Iya. apakah Masya. itu masuk ke sini atau di luar? Ya, seperti itu. Nah, yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW di empat pilar itu adalah dikatakan ada miskin. Ya, dikatakan miskin. Ya, orang yang tercukupi 4 ini dan nggak nambah, ini namanya miskin. Nah, inilah yang dicintai, yang disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi bukan berarti ya agama Islam itu menganjurkan kita untuk cukup. Ya, bukan menganjurkan kita untuk lemah, maaf. Ya, agama Islam bukan menganjurkan kita untuk miskin ya. Ya, bukan seperti itu, tapi tetap agama Islam menganjurkan untuk kaya, tapi obsesinya, tapi niatnya lah yang diluruskan oleh agama Islam ya. Islam hanya mengajarkan artinya, wahai orang-orang yang mau kaya, nah ini sebenarnya batas minimal kalian tuh ini. Ya, kalau andaikan ini sudah dapat, ya maka larikanlah kepada akhirat. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau kebutuhan yang lainnya gimana? Kebutuhan yang lainnya ya tetap jadi ini namanya primer ya. Primer. Nah, sekundernya juga sama, tetap dilakukan. Jadi yang penting nafkah anak, nafkah istri, nafkah orang tua tetap dilaksanakan. Nah, yang wajib dilaksanakan. Nah, setelah itu ya kita ingin menumpuk uang, nah itu tinggal pilih. Ya, saya pernah ngisi kajian ini ya di audiens yang notabene pada orang-orang kaya semua. Itu Pak, Bu, itu sama 2 pertemuan juga. Pas pertemuan pertama itu mukanya pada bengap semua, Pak. Mukanya pada bengap semua, seakan-akan kayaknya mau miskin aja gitu. Ini kok saya kaya, ya Allah. Ini apa gak usah kerja lagi ya, ibadah aja gitu. Langsung ada yang bertanya, Ustaz, apakah kita berarti nggak boleh kaya gitu? Nah, itu tadi saya jawab, ya kalau Anda sudah punya yang tadi saya sampaikan, ya tinggal pilih mau kaya atau mau miskin. Yang penting kalau kaya siap untuk menerima cobaan kaya.
Ya, seperti itu. Dan kalau bisa lulus, itu hadiahnya besar sekali. Hadiahnya besar sekali kalau lulus dari ujian kaya. Nah, seperti itu. Nah, habis itu ada salah satu dari mereka request, "Ustaz, kalau bisa minggu depan kajiannya adalah supaya kita semangat jadi orang kaya," gitu. Nah, akhirnya minggu depannya kajiannya judulnya itu, semangat jadi orang kaya. Soalnya kajian yang pertamanya rasanya, aduh, ini kayaknya ya di dalam goa aja kali ibadahnya. Ya, seperti itu. Nah, ala kulli hal semua harus proporsional. Semua dalil harus dipahami sesuai ininya, sesuai maknanya ya. Seperti itu. Ya. Nafkah tetap wajib ya. Insya Allah lah kita belajar nafkah lah. Nafkah anak ya, nafkah istri, nafkah bapak ya. Soalnya nafkah banyak yang nggak tahu ya. Ya, bapak khususnya kaum lelaki, nah itu banyak sekali yang nggak tahu fikih nafkah. Ya, lanjut. Ya, silakan Ibu, ya, yang mau bertanya. Apa? Casingnya Ustaz, ilmunya pengetahuan juga luar biasa. Namun jiwanya ternyata duniawi, Iya. jiwanya politik. Iya. Dan itu memang yang menjadi kekhawatiran saya juga ketika melakukan sesuatu tidak sesuai gitu kan, Ustaz. Tidak sesuai sambilnya. Iya. Jadi kira-kira kunci utama dalam menjalani hidup yang seharusnya sesuai itu seperti apa yang harus diwaspadai gitu. Karena ya tadi banyak ustazah pun yang tidak sesuai gitu. Nah, apa yang mesti kita waspadai sih gitu. Itu sebelum dijawab barangkali yang saya pahami, Ustaz, kalau mau salah mau diluruskan, kalau mau benar mau ditambahkan. Bahwa yang pertama itu adalah ikhlas, niat. Terus yang kedua adalah doa. Jadi tidak melenceng, jadi kita menghadirkan jiwa-jiwa yang sesuai. Iya. Oke, makasih. Iya, seperti itu. Saya menghubungkan yang saya analisis itu dari gambaran adalah ternyata harus punya ini, jangan sampai kita tergelincir. Benar-benar. Gitu kan? Benar. Yang kedua ada ini kayaknya. Gitu. Iya, benar. Baru kayaknya karena sedang Iya. mencari-cari kunci itu. Benar-benar. Itu saya enggak. Iya, benar-benar. Iya, benar. Jadi, masya Allah ini pertanyaannya universal banget ya. Jadi kesimpulannya apa pakem kita, apa panduan kita dalam menghadapi menjalani hidup ini supaya tidak tergelincir, supaya tidak salah jalan ya, seperti itu. Nah, jawabannya adalah tadi ikhlas sama doa. Ibu tadi bilang niat. Oh, niat dan doa ya, seperti itu. Ya, itu benar ya, benar, niat dan doa. Nah, intinya adalah untuk kita menghadirkan kebaikan ya, menghadirkan kebaikan di dunia ini itu sebenarnya cuman dua ya. Cuman dua. Yaitu belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama. Ya, itu dua kunci terbukanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Mempelajari ilmu agama. Jadi kesimpulannya, kita jangan sampai lepas dari kajian. Jangan sampai lepas dari kajian. Ustaz, sibuk banget. Ya udahlah, pakai HP lah kajiannya. Ya, YouTube, ya Twitter, apa sih yang ada videonya ya? Ya gitu-gitulah. Nah, Instagram. Nah, itu kalau bisa jangan sampai lepas ya. Kita lagi lagi nyetir, apakah di motor atau apa, kalau bisa sambil ibadah, sambil dengerin kajian. Bahkan kata ulama, kalau 3 hari aja libur dari kajian, itu pasti ada keburukan. Ya, pasti ada keburukan. Jadi jangan sampai lepas dari kajian apapun bentuknya. Walaupun itu buku baca sendiri, walaupun itu terjemahan, ya syukur hadir langsung kajian di tempat. Syukur punya teman ustadz. Bukan hanya guru, tapi konsultan.
tapi partner, tapi teman dekat, itu lebih syukur lagi. Ya, kita punya teman ya, punya teman apa misalnya orang kelurahan aja, itu aja udah seneng banget ya, Bang. Kita punya teman orang kelurahan ya. Jadi kalau bikin KTP, bikin apa gampang. Orang dalam Ustaz. Ya, orang dalam. Ya, karena akan dimudahkan urusan. Kita punya teman dokter aja, udah seneng banget. Ya, kalau ada sakit apa, dok, ini obatnya apa ya? Ini penyakit apa ya? Udah seneng banget. Nah, lebih seneng lagi kalau seharusnya kalau kita punya teman ustadz, kalau kita punya teman ahli ilmu, kalau kita punya teman kiai. Soalnya ini urusan akhirat. Kita harus dunia dan akhirat. Nah, kita punya. Nah, itu syukur. Jadi kesimpulannya jangan sampai lepas dari ilmu agama. Ya, mulai dari terkecil, walaupun dia baik dia sebagai guru ataupun sebagai murid. Ya, jadi saat saya semenjak ngajar udah jarang belajar, ya nggak apa-apa. Yang penting ente ngajar ilmu agama nggak apa-apa udah. Itu juga pakem kebaikan. Ya, nggak apa-apa. Ya. Saya bisanya cuma belajar ilmu agama doang. Dari dulu belajar aja. Belum ada yang nyuruh ceramah nih. Belum ada yang nyuruh. Udah ente belajar aja. Nanti tatkala ente disuruh ngajar, ente nggak ada waktu lagi untuk belajar. Persiapkan aja diri. Ya, sama juga yang belajar. Allah, ini belajar terus kuliah terus belum menghasilkan duit nih. Maksudnya belum berkiprah gitu. Enggak, udah belajar aja. Makanya kata Umar bin Khattab, ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum kalian dikasih tanggung jawab. Kalau udah dikasih tanggung jawab, udah nggak sempat untuk belajar. Ya seperti itu. Ya. Nah, ini pakem pertama, kebaikan pertama. Ini nasihat guru saya. Ya, guru saya wafat tahun 2005, namanya Muallim Syafi'i Hadami. Itu, Bu, nggak pernah pesantren, tapi dari kecil sampai umur 40 tahun kerjaannya ngintilin kiai, ngintilin habib. Jadi nggak pernah pesantren, Pak, nggak pernah masuk pesantren, nggak pernah sekolah, tapi dari kecil selalu duduk ya di depan kiai. Itu kiai-kiai Betawi, itu dihabisin semua ilmunya sama Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadami rahimahullah. Itu kitabnya aja, Pak. Itu kitabnya aja raknya segede 3 ini nih, Pak. 3 pintu nih raknya, tinggi 40 rak, Pak. 40 rak ya. 40 rak. Nah, ini sebagai gambaran saja, Pak ya. Saya punya punya buku itu tadi saya bilang berapa? Muallim Syafi'i Hadi? 40 ya? 40 rak. Nah, saya punya kitab ya kurang lebih sekitar 6 rak lah. 6 rak tapi kecil. Ya mungkin 2 inilah. 2 ini nih raknya kecil, 6 rak. Itu 180 juta. Ya. Kayak Syafi'i Hadami udah raknya gede, itu 40 rak. Itu sampai kitab Syiah Biharul Anwar namanya, 100 jilid, Pak. Itu dibeli sama beliau, mesen di Iran. Saya mau beli kitab Syiah langsung. Ya 100 jilid itu dibeli. Ya seperti itu. Dan rajin banget guru saya itu, kayak Haji Muallim Syafi'i Hadami, guru saya dan gurunya guru saya. Soalnya pas saya itu saya masih umur 11 tahun ketika beliau wafat. Nah, itu rajin banget. Saking rajinnya tatkala belajar itu sering lupa ngancingin baju. Ya. Cowok kan gitu ya, Pak ya. Kalau udah fokus pasti semuanya hilang udah. Nah, ini dalil bahwasanya kayak Muallim Syafi'i Hadami rahimahullah saking fokusnya sama ilmu, ya itu sampai kancingnya pas nyampe sekolah, pas nyampe rumah gurunya diketawain. Lah, Muhammad, ente ngapain? Ente belum ngancingin baju ente. Oh, iya. Soalnya kenapa? Sambil jalan sambil baca hadis, Pak. Jalan sambil baca hadis sambil baca ilmu. Ya mirip-mirip Ustaz Fajar lah. Ustaz Fajar kalau naik motor hatam berapa juz? 2 juz ya. Dari sini ke Kuningan aja bisa hatam surat Yasin ya. Surat gampang. Nah, seperti itu, Pak. Ya, ulama tuh seperti itu. Nah, kemudian dan sering nyeker, nggak kerasa. Lagi saking fokusnya ilmu,
Nah dia sampai pergi kemana-mana kadang-kadang sering nggak kerasa bahwasanya dia belum pakai sendal. Nah itu beliau begitu selama 40 tahun. Ustadz zaman sekarang ya baru lulus pesantren atau baru lulus S1 ya seperti itu. Ya itu udah sok pinter, berhenti belajar. Ya berhenti belajar. Ya sekalinya diajarin sombong, aduh, naudzubillah min dzalik ya. Ya, berat emang jadi punya ilmu agama tuh berat, sombongnya itu lebih besar. Orang yang punya duit sama orang yang punya ilmu, lebih sombong orang yang punya ilmu. Kadang-kadang seringnya ya naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Nah, itu beliau 40 tahun begitu. Nah, beliau punya nasihat. Kata beliau, kebaikan itu hanya ada di 2 orang. Kata beliau nih, Muallim Syafi'i Hadami rahimahullah, guru kami dan gurunya guru kami. Nah, itu punya nasihat, kebaikan itu hanya ada di 2 orang. Pertama, orang yang belajar ilmu agama. Kedua, orang yang mengajar ilmu agama. Kalau keluar dari 2 ini, keburukan udah. Anda polisi, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai berhenti menuntut ilmu agama. Ya, Anda dokter, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai berhenti belajar atau mengajar ilmu agama. Ya minimal ke istri, minimal ke anak, minimal ke orang tua, orang terdekat. Seperti itu. Kalau keluar dari 2 ini, belajar enggak, ngajar enggak, udah hitungan jam, hitungan hari bakalan ada keburukan. Hatinya gersang, mulutnya pedes. Ya pikirannya butek ya dan seterusnya. Nah, yang kedua nasihat saya nasihat para ulama adalah mengamalkan ilmu. Jadi sebenarnya kunci kebaikan di dunia dan akhirat sebenarnya hanya ada 2, yaitu belajar ilmu agama ya, baik belajar ataupun mengajar, yang penting ilmu agama, sama mengamalkan ilmu agama. Jangan pernah berhenti. Ya, kalau bisa sama yang sunnah. Ya, kalau kita mengerjakan yang wajib aja, hidup beres, Pak. Ilmu agama kita ada 10.000 nih, ada 10.000 informasi dalam ilmu agama ya. Yang wajibnya katakan cuma 100 informasi kata. Kita mengamalkan yang wajib saja dalam ilmu agama, hidup beres. Surga dapat. Yang wajib saja. Apalagi kalau mengamalkan yang sunnah. Makanya kata Imam Ibn Rushd di Zubair itu, fa'mal walau bil ushri kaz-zakati takhruj bi nuril ilmi min dhulmati. Kata beliau, amalkanlah ilmu yang sunnah walaupun 1/10. 1/10 aja coba. Amalkan ibadah yang sunnah walaupun 1/10. Ya, insya Allah akan beres. Sebagai tambahan yang wajib. Beres sudah. Ya, seperti itu. Ya, kita nggak bisa sholat duha 8 rakaat. Ya udahlah 2 rakaat aja. Kita nggak bisa seperti Utsman bin Affan satu hari hatam 1 Quran. Ya udahlah, setengah juz lah sehari. Ya itu nasihat para ulama. Ya. Lalu apa yang harus diwaspadai? Karena kan setan itu begitu halus dalam mengajak kepada keburukan. Manusia itu maksudnya sesuai dengan, jadi ketika dia ada ustaz contoh, kenapa bisa tergelincir? Karena memang ada yang saya kan tidak akan mengajak kepada hal yang jelas seperti narkoba seperti itu, tapi halus sekali mengajak kepada dengan kesombongan ilmunya yang mengakibatkan tidak sesuai ke dalam diri gitu ya. Yang ketika sudah terjadi, mungkin awalnya kita sadar itu, lalu terus waktu sehingga tidak tersadar bahwa apa yang dilakukannya salah. Iya, benar. Seperti benar saja gitu. Benar. Nah, apa yang mesti diwaspadai Ustaz? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kunci, kita mungkin sekarang sadar nggak boleh kayak gini, tapi berjalannya waktu, gitu kan, dengan sendirinya seperti kalau kita itu tahu kita warna itu ada warna abu, kita jadi nggak tahu lagi itu warna abu gitu, saking begitu halusnya. Iya. Nah, tadi kan berarti kuncinya adalah yang tadi disebutkan digambarkan, tapi ada kewaspadaan nih, Iya. warningnya gitu, Iya. yang mengarah ke sana. Pasti kan Allah Iya. bukan sesuatu itu ada Iya. ininya terus
Benar. Oke, contohnya. Iya, paham. Jadi yang pertama kali yang harus kita waspadai di dunia ini yaitu adalah setan sama potensi buruk di hati kita. Ya kan, di hati kita ini ada dua potensi. Ya, ada dua modal. Ada dua prosesor, yang satu khusus untuk kejahatan, yang satu untuk kebaikan. Nah, yang pertama kali harus kita waspadai ini hati yang jahatnya ini. Kemudian kedua, setan. Nah, begitu juga setan yang berbentuk manusia. Ya. Untuk waspada dari hati itu gimana, Pak? Waspada atau seperti apa ketika Ya. ada Ya. sesuatu yang membuat hati kita akan Hmm. kokoh, sembrono, Iya. dan seperti apa gitu? Iya, kewaspadaannya yaitu dengan ditinjau dari sisi agama. Makanya kata ulama, wazin bihukmi syar'i kulla khatiri fa in yakun ma'murahu fabadiri. Ya, di Alfiyah Fikih Ibnu Ruslan bait ke 1600-an. Ke 1060. Nah, kata beliau wazin bihukmi syar'i kulla khatiri. Kalau ada yang terbetik dalam hati kita, maka lemparkanlah ke agama. Nah, agama bilang apa nih? Halal atau haram? Ya, sunnah apa makruh, apa mubah, apa wajib? Nah, kalau itu wajib atau sunnah fabadiri, maka jangan tunggu-tunggu. Ya, langsung saja kerjakan. Jadi kesimpulannya, Pak, orang soleh itu sering berantem sama dirinya sendiri. Ya, sering berantem. Dan sering mikir. Nah, itu dia. Orang soleh itu banyak diemnya, mikirnya banyak. Ya, ngomongnya dikit, mikirnya banyak. Nah, amalnya juga banyak. Ya. Aduh. Saya mau ngopi nih. Mikir dulu. Nih, ngopi perintah Allah apa bukan nih? Ngopi hukumnya mubah. Ya. Tapi saya niatkan supaya saya bisa ngajar dengan semangat. Maka fabadiri, maka seruputlah buru-buru. Ya, supaya dapat pahala. Nah, jadi semua yang terbetik dalam hati harus diadu ke agama. Ini dapat pahala apa enggak, ini sesat atau tidak, ini salah apa enggak. Nah, itu kembali lagi ke kunci ilmu. Nah, atau tadi Ustadz, teman yang paham. Nah, makanya jadi faktor internal kebaikan seseorang, begitu juga faktor internal keburukan seseorang, yaitu tadi jiwanya sendiri, ada yang baik, ada yang jahat. Nah, kemudian kedua setan ini keburukan. Nah, terus sama teman. Ya, teman juga harus pilih-pilih. Nah, oleh karena itu kita harus faktor terbesar kebaikan seseorang yaitu teman yang baik. Nah, ini ya, teman yang baik. Jadi lagi-lagi salah satu yang penting bisa mencelakakan kita atau membahagiakan kita yaitu adalah teman. Ya, teman. Lagi-lagi jangan pilih teman harus yang benar ya. Lebih baik nggak punya teman daripada punya teman nggak baik. Ya, lebih baik nggak punya teman daripada punya teman nggak baik. Kalau nggak punya teman kan 0 ya. Tapi kalau punya teman nggak baik kan minus. Ya, seperti itu. Dan bahaya sekali, bahaya. Ya, oleh karena itu ya bergaullah dengan orang-orang soleh. Ya, bergaullah dengan orang-orang soleh. Kalau kita udah punya teman, aduh, ini udah soleh lah. Ya, pegang tangannya, ya jangan sampai minta nomornya, mulai jalin hubungan, akrab dengannya. Nah, insya Allah bakalan kebaikan kita akan stabil, kebaikan hidup kita itu akan terjaga dengan adanya ini. Nah, adapun masalah bisikan setan itu seorang ulama ada yang sudah ngarang kitab, Bu. Ada seorang ulama ya 6 Hijriah, yaitu 8 abad yang lalu, 800 tahun yang lalu, ada ulama yang cerdas sekali, yaitu ngarang kitab isinya silabus setan, Pak. Silabus setan, ini setan kalau masuk ke penuntut ilmu ini, masuk ke ustadz ini, masuk ke pemimpin ini, masuk ke ibu-ibu ini, masuk ke bapak-bapak ini, ke anak-anak ini, disebutin tuh silabus-silabus setannya tuh. Nah, yang ngarang namanya Al-Imam Ibnul Jauzi. Ya, nah nama kitabnya Talbisu Iblis. Ya, dan sudah ada terjemahannya. Mangga ya dipesan.
ada terjemahannya kan Ada, ya, ada. singkatannya ada talbisu iblis. Nah itu Ada. isinya itu mulai dari presiden, khalifah, itu setan ngancurin dia itu masuknya dari mana? Ya seperti itu, sampai para orang soleh, sampai pedagang, sampai orang miskin, maaf, dan seterusnya, itu ada silabusnya. Bahasa Arabnya aja itu 500 halaman. Ya 500 halaman, boleh dibaca itu, dibaca. Nah supaya didiagnosis. Ini nih setan nih, ini nih jalur ente ke ana nih. Ya, jadi kesimpulannya kalau kita ada keburukan, yang pertama kali kita salahkan adalah setan. Ya ibu kesel sama suami, aduh kesel banget, kayaknya memandang matanya aja nggak mau gitu, kesel banget. Nah itu jangan salahin suami, salahin setan. Gitu juga suami, kalau kesel sama istri, ya Allah, kayaknya nggak mau ngomong gitu. Ya, kalau tidur balik badan tuh. Itu jangan omelin istri, omelin setan. Karena setan lah yang menyulutnya pertama, dan itu silabus utama. Soalnya kenapa? Komponen komunitas manusia yang paling inti itu suami istri. Ya, jadi wilayah kepemimpinan kaum muslimin ya, yang paling inti, yang paling mendasar yaitu suami istri. Ya, kalau suami istri hancur, ya udah anak hancur, ya anak-anak hancur semua, kakek, nenek semuanya ipar semuanya udah hancur semua. Nah, makanya itu hubungan yang paling sakral dan paling urgen. Kalau dihancurin udah hancur semua. Kalau hubungan anak sama bapak masih mending. Hubungan guru sama murid masih mending, apalagi hubungan sama teman. Hubungan kakak, saudara itu masih mending. Tapi kalau hubungan suami istri bisa diiniin, udah, naudzubillah min dzalik, udah hancur semuanya. Makanya di Al-Qur'an itu ya yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Ya, setan itu silabus utamanya adalah memecah antara suami dan istri. Nah, boleh tuh dibaca Talbis Iblis, kitabnya Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi itu adalah ustadz kondang internasional 8 abad yang lalu, sudah memasukkan Islam ribuan orang mu'allaf ya masuk Islam ya gara-gara beliau. Dan beliau sekalinya ceramah itu ribuan orang bisa nangis, dan di waktu yang sama bisa ketawa, saking hebatnya orasinya Ibnul Jauzi. Kata ulama, bahaya kalau duduk bareng sama Ibnul Jauzi. Soalnya kenapa? Kita bisa dibikin ketawa dan bisa dibikin nangis sama Ibnul Jauzi. Hebat sekali Ibnul Jauzi ya, seperti itu. Dan karangannya ratusan, jadi hebat banget ya. Ustadz kondang ceramah kemana-mana. Terus penulis juga, tulisannya adalah ratusan, bukan puluhan ya, ratusan ya, mungkin cukup sekian. Siap. Cukup ya, insyaallah. Ada lagi yang bertanya? Terakhir, kalau tidak ada mungkin ya, kita udah ngangkat tangan nih. ya, untuk pertanyaan terakhir silakan. Pak, ambisi muslim itu saja, itu kan untuk mencari harta yang berbangsa. Tapi pada kenyataannya gitu, kadang-kadang yang tanpa disadari kita juga akhirnya ya itu saat berbeda gitu ya. Kalau yang tidak bertahap atau tipis, yang susahnya itu yang subhat itu Ustaz, yang bukan kayak yang tipis lah Ustaz, beda. Iya. Itu yang kadang kita nggak tahu, kurang paham ilmunya, atau sudah tahu tapi karena kenyataan realitanya tidak sesuai Ustaz, akhirnya kita meninggalkan ilmu yang kita miliki Ustaz. Ya, contohnya misalnya yang nyambung lagi ke manfaat bisnis itu mencari nafkah kan untuk jihad itu kan, salah satu manfaatnya. Kadang-kadang kan pas lagi waktu adzan gitu ya, tidak meninggalkan tokonya gitu. Kalau kita punya toko gitu, tetap sibuk dengan aktivitas bisnisnya contohnya kan. Nah itu kalau ditanya apa, ini juga jihad gitu. Iya. Nah gitu kan wajib. Iya benar. Hal seperti itu suka terjadi kan. Iya benar. Kita akhirnya terpengaruh atau Benar. kebanyakan orang seperti itu. Iya benar. Karena kalau dibicarakan seperti itu. Iya benar. Ilmu atau apa, sehingga yang punya ilmu pun kadang-kadang suka
3 bulan gitu ya, itu saja. Nah, itulah mungkin yang sama yang tabis itu saja. Benar-benar. Iya, begitu. Jadi memang kesimpulannya apa? Pintu kebaikan itu 2. Belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Soalnya kalau udah ada teori, ya kita bisa menghukumi kayak tadi misalnya. Ini kan dagang kan jihad. Ya, ini datang waktu sholat, gimana nih? Ya dagang apa sholat nih? Ya tentunya dalam fikih itu ada namanya wajib muwassa' dan ada wajib mudayyak. Ada kewajiban yang ada waktunya, sama ada yang waktunya sempit, ada kewajiban yang waktunya luas. Ya seperti itu. Ya apa namanya? Kan kalau sholat kan udah ada waktunya, nih zuhur segini dan udah ada waktu keutamaannya. Nah kalau dagang kan bisa dilanjutkan. Dan memang sholat adalah ibadah yang sering dizolimi, ya sama ibadah yang lain. Sholat ya. Dia mahasiswa ya belajar terus sampai waktu sholat tetap belajar. Nah akhirnya sholatnya jadi tertinggal. Orang kerja juga seperti itu. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pak, itu kewajiban apapun. Nah ini lagi-lagi Pak ya, khususnya laki-laki, begitu juga ibu-ibu. Inilah salah satu cobaan terberat, yaitu menjaga sholat pada waktunya. Ya bahkan Nabi Ibrahim saja Pak, Nabi Ibrahim ya itu masih berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati, ya Allah jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan anak-anakku. Ini salah satu doa yang wajib dibaca Pak. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai, ya Allah jadikan aku dan anak-anakku, keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Ya seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah ya Rabb, itu kalau udah waktu sholat datang aja, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung semuanya berubah, mimik wajah berubah, aktivitas langsung berubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika lagi silaturahim, itu Rasulullah kalau lagi bareng sama keluarga, khairun nasi li ahlihi, Rasulullah SAW adalah sosok yang paling istimewa bagi keluarganya. Ya, Rasulullah di luar sosok istimewa, tapi di mata istrinya, di mata anak beliau, di mata menantu beliau, di mata mertua beliau, di mata orang tua paman bibi beliau, itu beliau adalah orang yang paling istimewa dan orang yang paling friendly, paling ya senyum, paling akrab. Kadang-kadang Rasulullah SAW main ke rumah sepupu. Rasulullah SAW tuh sepupunya kayak Al-Fadl, kayak Ubaidullah Ibn Abbas, anaknya Abbas. Abbas itu pamannya Nabi, tapi bedanya cuman setahun 2 tahun sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah main ke rumah sepupu, ya. Rasulullah main ke rumah sepupu, Rasulullah mah udah kakek-kakek ya, sepupunya masih cucu, istilahnya masih 5 tahun kayak gitu. Nah langsung soalnya kakeknya yaitu Abdul Muttalib itu subur, dari muda sampai kakek-kakek punya anak. Nah Rasulullah main ke rumah sepupu, langsung kumpul, ayo kumpul kata Rasulullah, ayo kita adu balap lari, yang menang saya kasih hadiah. Akhirnya Rasulullah SAW sama sepupunya adu balap lari, ngiterin kurang lebih 10 meter ya, 10 meter 5 dhira'. Jadi lupa saya sekian dhira', yang penting kurang lebih rumahnya Abbas ketika itu 10 meter. Itu adu balap lari, sprint dari sini ke sana, terus balik lagi ke sini. Langsung Rasulullah kasih hadiah. Rasulullah akrab banget sama keluarga. Tapi kalau udah ada waktu sholat, langsung mimik wajah Rasulullah berubah. Nah, begitu juga Rasulullah SAW punten ya, tatkala lagi sahur, Rasulullah SAW pernah berhubungan. Jadi Rasulullah SAW terkadang ini dalil bagi sebagian ulama di fikih wanita, di fikih keluarga itu berhubungan di waktu sahur. Nah, tatkala Rasulullah berhubungan, ya azan itu langsung Rasulullah SAW berhenti. Nah, ketika itu azan Ramadan lagi. Azan Ramadan. Nah, begitu juga sebelumnya, ketika maghrib, ketika waktu sholat yang lain, Rasulullah SAW bersama istrinya. Ya, nah, tapi tatkala azan itu langsung Rasulullah SAW berhenti, tuntas ya, langsung berhenti. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita kan
Ya Tanggung. udah azan, ya tanggung, ya dikit lagi, tanggung, kemudian, aduh, qomatnya lama gitu, aduh, mesinnya deket, ya, aduh, ada motor, ya, aduh, pokoknya setan ngebisikannya banyak banget. Ya. Kalau Rasulullah enggak, Allahu Akbar, langsung, ya Allah, memang sih nggak wajib ya, memang nggak wajib. Bahkan jamaah sendiri itu menurut mazhab Syafi'i katakanlah nggak wajib ya. Tapi kalau orang yang malas ke masjid, denger azan sama aja kayak denger orang ngobrol ya. Jarang ke masjid, malas sholat, berat rasanya. Itu walaupun dia nggak dosa, tapi naudzubillah min dzalik, hatinya bisa jadi hati orang munafik. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Salat jamaah katakan mazhab Syafi'i bilang enggak wajib. Salat di rumah sah. Tapi kalau kerjaannya salat di rumah terus ya bisa jadi hatinya menjadi hati orang munafik. Ini bahaya. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Ya mungkin cukup sekian ya. Ya, jazakallahu khairan.